Hai, welcome back to Siap Jadi ASN Channel. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CASN tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas soal-soal prediksi tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yuk langsung aja kita ke soal pertama. Perubahan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat yang kemudian dituangkan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada cara pemberian mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara, yaitu A. Perubahan mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. B. Dihapuskannya kekuasaan konsultatif dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. C. Memperkuat peran dan fungsi legislatif dalam konteks trias politika. D. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Atau E. Membentuk lembaga baru yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi. Ya, jadi untuk soal panjang seperti ini, kita harus bisa menemukan kata kunci dari pertanyaannya ya. Jadi, untuk pertanyaan ini kata kuncinya itu adalah ada pada cara pemberian mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Kita lihat pembahasannya. Perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan konsekuensi perubahan pada cara rakyat memberikan mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara. Hal ini termanifestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara. Pada awalnya dipilih oleh MPR, namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara lainnya seperti anggota DPR, DPD, DPRD, semua dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tidak lagi pernah terjadi anggota DPR dan DPRD yang berasal dari ABRI dan tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilu seperti yang terjadi sebelum reformasi. Jadi jawabannya tadi adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diatur di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen dengan menggunakan kombinasi campuran sistem impeachment dan sistem forum privilegiatum. Hal ini dapat tercermin pada A. Usulan DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. B. Keputusan MPR untuk mengadakan sidang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. C. Penyerahan hasil putusan MK kepada DPR jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti. D. Proses pemberhentian oleh seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Atau E. DPR menindaklanjuti laporan audit investigasi BPK sebagai dasar pemberhentian presiden. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah kombinasi dari campuran sistem impeachment dan sistem forum privilegiatum. Nah, hal ini tampak pada poin yang C ya. Penyerahan hasil putusan MK kepada DPR jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Kita lihat pembahasannya. Setelah perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
Mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden melibatkan lembaga-lembaga negara yakni DPR, MPR, dan MK melalui proses persidangan yang terbuka dan fair. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian tersebut menggunakan sistem campuran antara impeachment dan sistem forum privilegiatum. Impeachment ditunjukkan pada presiden dan atau wakil presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat. Sedangkan privilegiatum adalah menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan dalam konstitusi juga dengan putusan hakim. Ya, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya tadi adalah yang C ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Hasil terpenting bagi bangsa Indonesia pada Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah pengakuan kedaulatan atas negara Indonesia dari pemerintah Kerajaan Belanda yang merupakan salah satu dari persetujuan pokok yang dihasilkan dari KMB. Namun di sisi lain, hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB menimbulkan dampak yang kurang baik bagi bangsa Indonesia karena A. Adanya pergantian bentuk konstitusi, B. Tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, C. Kedua belah pihak dalam kedudukan yang tidak setara, D. Belum dapat sepenuhnya diterapkan pasca kemerdekaan, atau E. Bentuk negara federasi memperlemah posisi Indonesia. Jadi yang ditanyakan di sini adalah dampak buruk atau yang kurang baik dari hasil Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Bentuk negara federasi memperlemah posisi Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Salah satu hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar adalah pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Namun, pengakuan kedaulatan tersebut adalah untuk negara Indonesia dengan bentuk federal atau serikat. Indonesia terpaksa menerima gagasan negara federasi yang sebetulnya melemahkan posisi Indonesia karena terpecah belah ke beberapa negara kecil atau negara bagian. Negara federasi sama sekali tidak berakar dari kehendak rakyat dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjutkan ke soal keempat. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, DPR pernah beberapa kali menggunakan hak angket terhadap kebijakan pemerintah. Secara normatif, hak angket diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 2 bersamaan dengan hak DPR lainnya terkait fungsi pengawasan yakni hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Pada kasus pelaksanaan hak angket yang ditujukan kepada KPK agar membuka hasil pemeriksaan Miriam S. Haryani dinilai tidak tepat disebabkan karena A. Tidak terdapat pelanggaran proses penyidikan KPK pada kasus tersebut, B. KPK berhak menolak hak angket yang diusulkan oleh DPR, C. Pengusulan hak angket terhadap KPK syarat muatan politik, D. DPR sudah menggunakan hak angket dalam jumlah yang berlebihan, atau E. Mayoritas anggota DPR tidak menyetujui hak angket terhadap KPK. Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah penggunaan hak angket yang tidak tepat ya pada kasus pemeriksaan Miriam S. Haryani. Ini kasusnya adalah EKTP. Ya. Jawaban yang tepat untuk soal keempat adalah yang A ya. Jadi tidak terdapat pelanggaran proses penyidikan KPK pada kasus tersebut. Kita lihat pembahasannya.
Dalam ketentuan yuridis hak angket DPR dapat dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD 3 Nomor 17 Tahun 2014, khususnya pasal 79 ayat 3, bahwa hak angket terhadap KPK yang notabene sebagai penegak hukum dapat dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dalam konteks kasus Miriam S. Haryani, tidak terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, sehingga pelaksanaan hak angket tersebut dinilai tidak tepat. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, dilakukanlah perubahan dan penyempurnaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada amandemen ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ya, jadi yang ditanyakan adalah tentang amandemen pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang D keempat ya. Jadi pada amandemen keempat. Ya, kita lihat di sini pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang sistem pendidikan nasional disempurnakan dan ditambahkan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 guna memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebelum amandemen, pasal 31 hanya terdiri dari 2 ayat. Tetapi setelah amandemen, pasal 31 kini terdiri dari 5 ayat. Jadi jawabannya adalah amandemen keempat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Keberadaan lembaga negara yang memiliki constitutional importance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lain yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan dalam pasal A. Pasal 24B, B. Pasal 23D, C. Pasal 22C, D. Pasal 20A, E. Pasal 7C. Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah lembaga negara yang memiliki constitutional importance. Dia tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi kewenangannya disebutkan di dalam konstitusi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya, pasal 23D. Kita lihat pembahasannya di sini. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Lembaga negara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah yang ada dalam pasal 23D tentang Bank Sentral. Artinya, eksistensi Bank Sentral ditentukan dengan tegas dan eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemberian namanya apa, kewenangannya, tanggung jawabnya, tergantung pada pengaturan selanjutnya dalam undang-undang yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi yang dimaksud di sini lembaganya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral ya. Jadi jawabannya tadi adalah yang B ya, pasal 23D.
Kita lanjutkan ke soal ke-7. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini bermakna bahwa dimungkinkan terjadi potensi konflik dan sengketa antar lembaga negara karena A. benturan kepentingan antar lembaga negara, B. hubungan antar lembaga yang kurang harmonis, C. lembaga-lembaga konstitusional kedudukannya sederajat, D. sebagai upaya preventif agar konflik tidak meluas, atau E. merupakan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kemurnian konstitusi. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah sebab atau latar belakang potensi konflik sengketa antar lembaga negara. Jawabannya adalah yang C ya. Lembaga-lembaga konstitusional itu kedudukannya adalah sederajat. Kita lihat pembahasannya. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, melainkan kedudukannya itu sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, DPD, DPR, MA, MK, dan BPK. Hal inilah yang menyebabkan dapat memunculkan potensi konflik antar lembaga negara pasca amandemen. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-8. Sebelum dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Sebaliknya, peran DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berada pada posisi yang lemah jika berhadapan dengan Presiden. Hal ini disebabkan antara lain A. Kondisi politik yang belum stabil, B. Rakyat hanya bergantung pada figur tertentu, C. Badan legislatif masa itu belum berpengalaman, D. Penafsiran Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai kepentingannya, atau E. Belum dijalankannya Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk soal ke-8 ini adalah yang D ya. Penafsiran Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu masih didasarkan pada kepentingannya. Kita lihat di sini, penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem presidensil sejak awal kemerdekaan masih menunjukkan inkonsistensi karena Presiden saat itu menafsirkan substansi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kepentingannya. Jawabannya tadi adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal ke-9. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara yang penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 kecuali A. Presiden dan DPR, B. Presiden dan BPK, C. DPD dan BPK, D. DPD dan Presiden, E. Presiden dan MK. Jawaban yang tepat untuk soal ke-9 adalah yang E ya. Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Kita lihat pembahasannya.
Ya, sengketa kewenangan antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi merupakan sengketa lembaga negara yang secara konstitusional tidak dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi tidak termasuk pihak yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik dalam Undang-Undang MK Nomor 7 Tahun 2020 maupun dalam PMK Nomor 8 Tahun 2006. Hal ini juga sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal, yaitu nemo judex indonus in proparia causa, yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Asas ini sendiri merupakan bagian dari menjaga imparsialitas atau ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan. Jadi jawabannya tadi adalah yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-10. Sebagai bentuk pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembuatan kebijakan di tingkat pusat, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah lembaga baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Berikut ini adalah wewenang DPD di bidang legislasi sesuai ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Memberi pertimbangan atas RUU terkait APBN. B. Menetapkan undang-undang bersama Presiden. C. Menyetujui pemindahtanganan aset negara. D. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Atau E. Memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti. Jadi yang ditanyakan di sini adalah wewenang DPD di bidang legislasi. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, memberi pertimbangan atas RUU terkait dengan APBN. Kita lihat, berdasarkan ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di bidang legislasi, yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN, RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Jadi jawabannya tadi adalah yang A ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Upaya tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Hak asasi terkait dengan jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara dapat ditemukan di pasal A. Pasal 28C ayat 2, B. Pasal 28D ayat 1, C. Pasal 28E ayat 1, D. Pasal 28F, atau E. Pasal 28G ayat 1. Semuanya ini pasal 28, tapi yang mana ya? Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Pasal 28D ayat 1. Kita lihat pembahasannya. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jawabannya tadi adalah yang B ya, pasal 28D ayat 1. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut ini adalah lembaga negara yang sengketa kewenangannya diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kecuali A. Presiden,
B. BPK, C. BPPN, D. KY, atau E. MPR? Jawabannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, BPPN. Kita lihat di sini. BPPN adalah singkatan dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional, merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk dengan tugas utama menyihatkan perbankan dan mengelola aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Namun, karena kinerjanya kurang memuaskan, lembaga yang dibentuk tahun 1998 ini akhirnya resmi dibubarkan pada tahun 2004. Lembaga negara yang sengketa kewenangannya diputus oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan BPPN bukanlah lembaga yang wewenangnya ada dalam konstitusi. Jadi jawabannya tadi adalah yang C ya. Nah, itu tadi materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen YouTube channel kita Siap Jadi ASN, atau follow juga Instagram, TikTok untuk tahu informasi terupdate seputar CASN 2021. Semangat terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.